pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Astagfirullahaladzim, lihat dari sini mas, keserum. Baru tutup. Pekerja perbaikan lampu jalan di jembatan layang jatuh, satu tewas dan satu lagi kritis. Geng motor membuat onar di SPBU, seorang pegawai terluka. Seorang kepala desa ditangkap karena narkoba. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ya Allah. Dua pekerja yang memperbaiki lampu penerangan jalan umum kritis akibat terjatuh dari ketinggian 15 meter di bawah jembatan layang Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Senin siang. Korban Dermawan Wibisono dan Bobi Fatir menderita luka parah di kepala dan tangannya patah. Jadi jatuh, kalau dia bilang ini. Kecelakaan kerja ini menggegerkan warga karena kendaraan ramai melintas di jalur jembatan layang dan jalan lintas Sumatera Bypass Soekarno-Hatta. Ya bisa ini ya. Menurut warga, kedua pekerja terjatuh dari box truk crane saat memperbaiki lampu di jembatan layang. Penyebabnya diduga karena kren rusak sehingga kedua korban terlempar dari box pijakan mereka. Dia itu dari atas menggunakan lampu. Kita nggak tahu hidrolik itu kayaknya ada yang patah jatuh. Berapa orang? Orang dua, yang ini sadar, yang ini nggak sadar sebelahnya. Kalau yang ini sadar nggak apa-apa. Ya. Seperti keluarin asap, tapi dia kebakar nggak tahunya handphonenya jatuh. Tadi tuh gimana Pak ininya? Setrum apa gimana mereka itu? Jatuh. Kalau kata yang kata ini mereka jatuh. Dari atas tuh mungkin hidrolik itu mau deketin lampu, dok ini yang lepas, jatuh ke bawah. Yang satu meninggal, yang satu patah tangannya. Itu bukan karena Kesetrum bukan? Enggak, bukan kesetrum. Jadi pure memang itu alatnya rusak ya? Ya mungkin. Dari alatnya ya? Terus langsung bulok kan, kebalik, dia orang mental ke bawah. Kedua korban merupakan pekerja di Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung. Setelah menjalani perawatan sekitar 1 jam, korban Dermawan Wibisono akhirnya meninggal dunia, sedangkan temannya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Robi Laste dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah hilang selama 10 hari, seorang petani bernama Marisman ditemukan meninggal dunia di tengah perkebunan Register 45 Mesuji Senin siang. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan 1 lempeng obat warung, golok, dan alat semprot tanaman. Korban diduga meninggal akibat kelelahan bekerja dan penyakit yang dideritanya. Almarhum itu nggak ada istri, Pak? Nggak ada, Pak. Ya. 4 kali nikah dibuangin istri terus. Artinya dia hidup berapa? Dengan Sendirian. berapa dia? Oh, cuma sendiri? Ya. Dalam itu. Itu sudah berapa lama sih Pak menetap di sini? Ya, 3 bulan lebih lah. Kurang lebih 3 bulan ya. Terus jenazahnya itu dibawa kemana Pak? Dari TKP itu langsung dibawa ke rumah sakit Prabasa. Kasus penemuan mayat ini ditangani polisi Resort Mesuji. Selain menyelidiki penyebab kematiannya, polisi juga sedang mencari tahu anggota keluarga korban. Sebab selama ini korban hidup sendirian di sebuah gubuk di tengah kebun pemukiman Karya Tani, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Kasus pembunuhan Ferry Andika oleh tetangganya Arfan Gunawan di Gadingrejo, Pringsewu masih terus bergulir. Lokasi penikaman di depan rumah tersangka hingga di masjid tempat korban tewas dipasang garis polisi.
Saat ditemui pada Senin siang, keluarganya menduga ada motif lain pada pembunuhan itu selain masalah tersangka terganggu oleh suara bising knalpot motor korban. Selain bertetangga, korban merupakan paman tersangka. Namun hubungan keduanya diketahui tidak harmonis dan tidak saling tegur sapa sejak beberapa bulan lalu. Dari si korban, jadi korban juga ini hubungannya adalah paman dan ponakan. Itu memang sebelumnya ada pertengkaran atau seperti apa sebelumnya? Informasi yang kami dapat itu sebelum kejadian, pasca kejadian itu saudara Ferry, almarhum Ferry ini, dia adalah korban, itu berencana mau keluar rumah, kemudian mengeluarkan kendaraan bermotornya karena memang betul kendaraan tersebut memang motor bobokan. Tersangka merupakan seorang petugas keamanan di salah satu pondok pesantren dekat kediaman korban. Pembunuhan itu disaksikan oleh istri korban dan istri korban meminta tersangka dihukum berat. Harapannya ya semoga bisa dihukum secara adil, seadil-adilnya. Di waktu kejadian memang posisi itu Mbak masih di rumah atau seperti apa sih Mbak? Di rumah Pak. Masih di rumah. Iya, saya juga sempat teriak melihat dari jendela gitu, suami saya ya Allah, panik saya di dalam. Cuman kejadiannya memang cepat sekali gitu, ya Allah. Suami saya sempat kabur tapi masih saja dikejar. Itu permasalahan motor atau memang ada permasalahan lain, Mbak? Ya itu kan lagi diem-dieman Pak. Terus suami saya geber-geber motor, kan pelaku juga punya anak bayi, anak kecil kan. Gitu, marah, bawa senjata tajam ke arah suami saya langsung. Pembunuhan Ferry Andika terjadi pada hari Jumat lalu. Korban tewas di dalam masjid saat berusaha menyelamatkan diri dari kemurkaan tersangka. Sehari kemudian tersangka Arfan Gunawan ditangkap. Menurut tersangka, ia tega membunuh pamannya karena terganggu suara bising knalpot motor yang diduga sengaja digas-gas oleh korban di depan rumahnya karena saat itu anak bayi tersangka sedang tidur. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Pas ketone sajam kan gini gitu. Geng motor membuat onar di SPBU Jalan Sumatera Lintas Timur, Simpang Pematang Besuci pada Minggu sore. Mereka menyerang salah satu pegawai SPBU bernama Sigit Wijanako hingga menderita luka robek di bawah telinga dan tangan. Menurut korban pada Senin siang, penyerangan itu bermula dari motornya mogok di jalan saat akan membeli makanan. Saat motornya menyala dan beberapa kali digas, suara motor korban ternyata membuat tersinggung para pelaku yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Meski tidak membalas saat dianiaya di jalan, para pelaku tetap mengejar korban saat pulang lagi ke SPBU. Pelaku yang berjumlah belasan orang itu bahkan 2 kali menganiaya korban di SPBU dan sebagian pelaku membawa senjata tajam. Kalau kenalnya nggak ada yang kenal, terus saya juga nggak pernah keluar Pak, soalnya. Ada dendam nggak sih? Sebelumnya itu belum pernah ada masalah dengan para pelakunya itu ya? Sepertinya nggak Pak, soalnya saya sendiri ya jarang keluar, saya sendiri nggak pernah ketemu sama orang itu. Kalaupun ada dendam ya nggak mungkin Pak, saya kerjanya di sini dan nggak pernah ketemu sama mereka. Gitu. Ada senjata tajam nggak sih Mas? Kalau senjata tajam mereka ada bawa. Korban tidak mengenal para pelaku. Penganiayaan ini telah dilaporkan ke Mapolres Mesuji. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Bustakim melaporkan dari Mesuji.